kepala tuh di sini kayak nusuk, kayak mau, nggak tahu, kayak mau pecah gitu. Kepala kayak mau pecah gitu. Itu setiap saya sholat. Dan selalu? saya selalu gerak. Kalau sholat saya gerak-gerak sendiri. Makanya saya kalau mau sholat berjamaah ke tempat umum, malu saya gitu. Bukan nggak mau ya? Bukan nggak mau, malu. Karena mungkin orang tuh berpikir, kenapa nih orang gitu ya. Saya nih kenapa ya? Kemarin tuh saya ngapain aja? Lah, kata saya memangnya nggak ngerasa ya apa yang udah dilakuin kemarin itu. Yang tercatat di rekening itu, tabungan kita 10 tahun itu habis teh. Habis? Habis. Ada ratusan? 600 yang tercatat. Dalam waktu cuma 2 bulan? 2 bulan. Nggak parah kok deh. Nggak aman. Karena kita lagi ngomong dan kita bahas begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel Ria Puspita Official. Dari mulai komennya, terus nungguin video-video terbaru dari Ria Puspita Official. Terus kalian juga selalu support channel aku. Dan selain nonton di YouTube, kalian juga bisa dengerin cerita-cerita aku dan narasumber lewat Spotify. Jadi kalian langsung klik aja tuh Ria Puspita Official, keluar dengerin deh. Temenin kalian buat berangkat kerja pagi-pagi, atau kalian mau tidur sambil iseng nih dengerin apa ya yang seru-seru daripada lagu-lagu. Oh ya, ada suara Teria nih sama narsum, boleh. Dan buat kalian yang masih nanya bagaimana caranya untuk konsultasi, penanganan, ngundang aku ke rumah kalian, atau kalian datang ke tempat praktek aku, langsung hubungi admin Sasi dan admin Dika. Nah, kalau kalian mau jadi narasumber, punya cerita hidup tentang mistis, horor, dunia ilmu hitam, langsung aja hubungi Ale. Oke, ke sosial media boleh teh, boleh, nanti DM-nya dibales ya. Tapi kalau untuk nomor telepon ini biasanya open hours-nya dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kalian kayaknya lebih cepetan untuk ke WA atau ke chat dibandingin di DM Instagram ataupun TikTok. Nah, buat sahabat mistis, kali ini ada narasumber. Kebetulan narasumbernya udah pernah ketemu sama aku. Sebelumnya datang ke tempat praktekku, terus aku tersentuh dengan ceritanya karena banyak banget, pasti banyak banget ini relate sama kalian-kalian yang pernah bukan ketipu, salah masuk ke salah satu organisasi yang mungkin niatnya kita mau ibadah, kita mau saling berbagi, malah jadi salah satu tumpuan dan akan dijadikan tumbal. Nah, banyak banget komentar sebelum-sebelumnya juga kayak, iya teh aku pernah ikut ini, terus ternyata malah aku yang kena sama si ustadznya atau sama si bapaknya atau sama ibunya, akhirnya aku yang mau ditumbalin, aku yang sakit. Nah, cerita sahabat mistis kali ini karena sudah pernah ketemu, jadi beberapa ceritanya aku udah paham. Tapi kita bakal ngulik lagi biar sahabat mistis tahu, banyak banget yang datang ke tempat aku itu dengan berbagai cerita dan pengalamannya beda-beda. Kita kenalan dulu, karena kalian belum kenal, kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Ada suami istri, kita kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh dari bapak dulu atau ibu kenalan sama sahabat mistis, boleh sok, namanya siapa? Halo, assalamualaikum sahabat mistis, nama saya Aep. Dulunya saya sempat bekerja dan sekarang saya sudah memutuskan pensiun sudah 3 tahun. Oke, berarti udah pensiun 3 tahun ya. Betul. Kalau istri namanya? Perkenalkan, nama saya Atia. Saat ini saya sebagai ibu rumah tangga dengan 6 orang anak. Oke, banyak ya. 6. Alhamdulillah. Berarti makanya kalian puyengnya tuh banget puyeng. Oke, aku diawali mulanya nih yang mau cerita siapa nih? Kamu atau bapak? Istri ya. Istri. Kenapa saya menghadirkan berdua? Karena Pak Aep aja pas pertama kali ketemu sama aku tuh lebih banyak gelisah dengan ya pergerakan badannya Pak Aep. Kita dengar cerita awal mulanya bagaimana lewat istrinya aja yuk. Sok, mulai tahun berapa sih awal mulanya, gimana sampai terjadi sampai kayak gini?
Di usia 10 tahun pernikahan teh. Oke. Jadi usia 10 tahun pernikahan itu suami memutuskan untuk berhenti berlayar. Nah, pada saat itu niatnya adalah untuk mendekatkan diri ke anak supaya bisa lebih perhatian lagi. Nah, keputusan itu juga diambil bukan tanpa persiapan tuh teh. Artinya kita sudah memiliki tabungan, Udah ada finansial sudah yang ada cukup tabungan ya. yang cukup untuk hidup sederhana ke depannya. Dengan pada saat itu saya masih lima orang anak. Nah, suatu ketika suami resign nih, kita udah berjalan kehidupan normal-normal aja. Terus nenek saya telepon, tanya, AA sudah resign kerjanya? Saya jawab, alhamdulillah sudah. Oh kalau gitu boleh nggak temenin saya tinggal di rumah saya karena saya sendirian di sini. Suami terketuk lah hatinya. Oh ya udahlah sekalian kita bisa berbakti juga sama orang tua, hitung-hitung balas jasa. Kemudian saya dan suami pindah tuh teh ke rumah nenek. Setelah pindah, seiring berjalannya waktu, nenek cerita lagi ke suami bahwa saya mau jual rumah orang tua saya di Bogor. Tapi rumah saya itu di halamannya ada makamnya teh. Tuh gimana ya? Suami saya jawab, waduh kalau itu saya nggak paham Oma. Gimana kalau kita tanya ustadz terdekat aja deh, gimana prosedurnya tuh kalau mindahin makam, boleh enggak gitu. Akhirnya suami sama nenek saya sama anaknya nenek saya berangkatlah ke kontrakan ustadz tersebut, tanya, Pak Ustadz saya mau jual rumah, boleh enggak nih kalau seandainya saya jual tapi ada makamnya, baiknya gimana, apa dipindahin dulu, kalau dipindahin dulu bisa apa enggak ya gitu. Ustadz itu jawab, oh kalau itu saya juga kurang paham. Ada teman saya dari desa paham soal itu. Kalau seandainya ibu mau, nanti saya pertemukan. Beberapa hari kemudian tuh teh, Ustadz itu WA lagi bahwa Ustadz desa itu sudah ada gitu. Kita bisa ngobrol. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz desa itu. Setelah ngobrol, menentukan waktu, tanggal, kapan kita berangkat bukan ke Bogor. Ke lihat rumah dulu teh, lihat rumah yang mau dijual itu, yang ada makamnya. Karena kan saya nggak paham itu ritual apa yang harus dikerjakan sebelum pemindahan makam itu teh. Nah, datanglah kita ke Bogor tuh teh. Kita di sana berdoa, Ustadz desa itu semacam melakukan meditasi. Saya nggak paham mediasi atau apa. Setelah selesai kita berdoa, dia bilang ke nenek saya, Omah, ini makamnya sudah boleh dipindahkan. Ahli kuburnya senang kalau makamnya dipindahkan, katanya gitu. Oh iya, ini ada salah satu nih yang belum nikah ya, masih perawan, karena ada 3 di situ makamnya. Kalau yang lainnya orang tuanya ini mualaf ya, tahu juga teh. Ya terus sudah itu seiring berjalannya waktu lagi tuh teh, akhirnya makamnya dipindahkan, tapi bukan sama dia, bukan sama TPU, karena kan sudah ditempatkan di TPU yang dituju tuh teh. Nah dari situlah mulai komunikasi suami sama ustadz itu berlangsung, mulai dari tukeran nomor WhatsApp, terus ikut kegiatan-kegiatan yang ada di majelis atau komunitas itu teh. Kemudian setelah suami mengikuti kegiatan bersama mereka, suatu saat saya mimpi teh. Apa mimpinya saya? Saya mimpi di depan rumah saya, itu ada semacam 3 orang ustadz teh. Tapi dalam impian saya itu nggak bicara teh. Hanya saja menggambarkan bahwa ustadz itu adalah bukan seorang ustadz sebenarnya. Hanya berpakaian seperti ustadz, menyerupai ustadz, memakai gamis, yang di tengah itu memegang tasbih, kemudian dia itu sambil mencekek leher suami saya dengan lengan kirinya. Pada saat dicekek, suami saya itu menggunakan tas lempang hitam, yang di dalam tas lempang hitam itu terdapat harta bendanya suami saya, ada di situ semua. Dalam mimpi itu saya keluar tuh teh dari jendela. Saya keluar dari jendela, kemudian
kok saya mau nolongin suami saya nggak bisa ya, mau teriak minta tolong juga nggak bisa, mau baca ayat pun nggak bisa teh. Jadi saya hanya seperti ditutup aja gitu teh. Bangunlah saya, ceritalah saya sama suami. Tapi kita beranggapan bahwa itu hanya bunga tidur. Iya, hanya mimpi lah. Hanya mimpi, bunga tidur. Nah, berjalanlah kegiatan dan aktivitas suami saya lagi bersama mereka tuh. Jadi saya merasa di sana tuh suami karena udah resign, nggak ada kegiatan. Aktivitas sama mereka itu dari pagi sampai sore. Nanti dari habis maghrib diambil lagi sampai jam 2 pagi. Oh, dilanjut lagi. Dilanjut lagi. Tapi bukan dengan orang yang satu teh. Beda. Dengan beda, tapi memang itu masih gerombolan-gerombolannya itu. Dan disitulah mulai saya selama 10 tahun pernikahan teh sama suami itu bisa dibilang keluarga saya juga memandang bahwa kita tuh selalu harmonis, nggak pernah ada pertengkaran walau sedikit. Selalu seirama. Qadarullah, ketika bersama mereka, saya agak renggang sama suami. Karena aktivitas bertemu saya sama suami kan sudah tidak ada tuh, dipotong sama mereka kan. Terus saya tanya sama suami, kamu ngapain aja? Terus suami jawab, oh saya selalu melakukan kegiatan yang positif kok. Saya nggak pernah buang-buang waktu yang sia-sia. Waktu belum sadar tuh teh, ngomongnya begitu terus. Kamu nggak usah negatif thinking sama saya nggak ke klub, katanya gitu. Saya nggak minum minuman keras, saya ini kajian, saya ngaji. Saya percaya aja lah teh sama suami ya kan. Sebelum sadar soalnya Sebelum ya. sadar. Nah, singkat cerita, ini kan yang ngaku ustadz tuh banyak. Saya nggak tahu ini ustadz beneran atau ustadz gimana-gimana, Allahu alam ya teh. Ustadz yang satu ini bilang ke suami, hati-hati Pak Haji, ustadz yang ini ngamalin ilmu hitam. Oke. Waduh, kan kita takut ya teh. Nah dari situlah teh, dari 2 bulan pertemanan itu, salah satu orang di antara mereka bilang seperti itu, kita lari teh dari rumah nenek tuh. Kita pindah diam-diam. Pas kita mau pindah teh, kita kan bawa mobil tuh, tanpa persiapan apapun. Nenek saya juga sampai bingung teh. Kamu kenapa? Kok pindah buru-buru? Emang ada masalah apa saya sama kamu? Saya salah apa? Oh, Omah nggak salah apa-apa. Saya bilang, saya nggak kenapa-napa, doain saya aja. Di jalan, ban mobil kempes teh. Oke. Makin panik dia tuh teh. Kemudian kita pindah nih, udah pindah, barulah kiriman-kiriman datang. Ustadz itu juga ada yang beberapa WA saya, WA suami, terus aja mantau. Apa WA-nya? Kemana aja, biasa kan kita kumpul, saya kangen gitu kan. Oh, basa-basi lah. Basa-basi. Di situ suami masih baru setengah sadar, setengah enggak nih, karena suami mikirnya, saya nih kenapa ya? Kemarin tuh saya ngapain aja? Lah, kata saya memangnya nggak ngerasa ya apa yang udah dilakuin kemarin itu. Saya ceritain dia tuh baru, kamu tuh selama 2 bulan terakhir kemarin itu, kamu begini. Minta uang pun sebenarnya gini teh, untuk urusan finansial kita saling terbuka ya teh. Dari awal menikah. Cuman pada saat itu suami tuh bawaannya butuh uang terus. Berapa biasanya kalau minta? Kalau untuk total semua aja ya teh, yang tercatat ya teh, yang tercatat di rekening itu tabungan kita 10 tahun itu habis teh. Habis? Habis. Ada ratusan? 600 yang tercatat. Dalam waktu cuma 2 bulan? 2 bulan. Dan itu mintanya Bapak itu dikit-dikit atau langsung brek banyak? Jadi tuh iming-imingnya bisnis dulu teh. Oke, gimana karena tuh? kan kita kan belum punya bisnis. Jadi bisnis yang satu kayak gini teh, misalnya contohnya ada bisnis madu, terus bisnis gula, belum jalan yang satu, udah ke yang satu lagi. Yang satu belum direalisasikan, tapi orang yang satu, jadi gini, kan ini banyak orang nih teh. Orang yang satu punya proposal yang berbeda, orang yang satu punya proposal yang berbeda. Dan suami itu oke aja teh pada saat itu. Semua diokein aja? Oke, padahal setahu saya itu suami tuh
orang yang sangat teliti, apalagi urusan bisnis. Saya bilang ke suami, kita bisnis kontrakan, oh saya nggak mau, karena BEP-nya berapa, modalnya berapa. Benar-benar sangat hati-hati sekali, tapi saya tidak tahu kenapa pada saat itu saya ngerasa bahwa suami tuh nurut aja teh. Nah, baru ketika sadar nih, baru suami cerita. Saya selama bergaul sama mereka, saya tuh kan jadi sering koleksi batu cincin tuh teh. Ada kalimat dari mereka bilang gini, kalau kamu lagi sama istri kamu pakai batu cincin yang ini. Kalau lagi sama saya, pakai yang ini. Kalau lagi sama orang itu, pakai yang ini. Kalau ke majelis, pakai yang ini. Kalau ke komunitas, pakai yang ini. Saya jadi bingung teh dengernya. Oke. Terus Jadi beda-beda ya? Beda-beda teh. Nah terus udah gitu, suami dikasih tongkat. Nggak tahu itu tongkat apa, saya juga kurang paham. Terus setiap orang-orang itu teh, ketemu sama suami saya kan dimunculkan tuh orang-orangnya banyak teh, dan baru semua. Ada yang ngaku palang pintu, ada yang ngakunya tukang sembelih, banyak pokoknya teh. Setiap yang bertemu sama suami saya itu selalu nanya nama. Pak Haji namanya siapa? BIN-nya apa? Wetonnya apa? Nanti saya mau doain, katanya gitu teh. Terus suami cerita lagi nih, selain itu ada salah satu orang bilang ke saya, Pak Haji gunting dulu deh kukunya udah panjang tuh. Terus suami bilang, perhatian banget ya orang itu. Saya nggak berpikir kemana-mana tuh teh, sebelum paham. Saya pikir, oh iya benar, mungkin itu perhatian kali ya gitu. Nah suatu ketika suami cukur rambut teh, cukur rambut sama anak saya yang kedua. Setelah cukur rambut, kan biasanya kalau cukur rambut di barbershop itu yang ngebersihin rambutnya ya masnya gitu. Kan. Kalau ini tiba-tiba dia masuk nyapuin rambut suami saya. Pak Haji ini rambutnya saya sapuin ya. Suami saya bilang rajin banget ya orang itu. Cerita ke saya cuman kayak gitu aja teh. Diambil deh tuh rambutnya. Diambil teh rambut. Nggak dibuang kan sama dia, dibawa gitu sama dia ya? Dibawa. Iya, pipe ya. Ya, saya nggak tahu, pokoknya dia pakai pengki keluar gitu, harusnya kan di situ. Oke. Lanjut. Terus nggak lama suami diajak bekam. Oke. Pak Haji bekam yuk. Ya saya masih mikirnya sama suami bahwa mereka tetap perhatian aja sama kita gitu kan. Pak Haji bekam yuk. Oh ayo, saya juga suka bekam kok biasanya. Sebelum saya pindah ke sini saya bekam. Akhirnya suami bekam. Setelah itu seminggu kemudian dia bilang bahwa saya mau pulang kampung, tapi saya nggak bawa baju. Boleh nggak saya minjem baju Pak Haji 2 setel aja? Dipinjemin lah sama suami saya. Setelah itu setelah kita sadar ya teh apa aja yang udah diambil sama dia. Nah itulah saya baru berpikir, oh ternyata efeknya adalah yang dirasakan oleh suami saya sekarang. Apa mungkin dari mereka atau bukan, saya kurang paham. Cuman saya bingung gitu loh teh, kenapa sampai sekarang kita kan gini, ibaratnya harta udah selesai, kita juga udah ikhlas, tapi sampai sekarang kenapa mereka tetap cari-cari kita gitu loh teh. Sampai kita pindah ke kampung pun teh banyak yang datang teh. Oke. Banyak yang datang. Kamu masih nemuin? Oh enggak. Bapak juga nggak nemuin. Taunya dari keluarga. Bilang gimana keluarga ngomong? Ada yang nanya Pak Haji, katanya Pak Haji sekarang tinggal di sini ya. Oh enggak, keluarga tetap bilang enggak. Oh enggak, Pak Haji sekarang udah di Bekasi, jawabnya gitu. Terus ada lagi teh, datang lagi. Dia tuh nggak putus asa untuk datang. Alasannya kenapa? Tanya kalau seandainya ada yang datang, kenapa? Ada pesan apa? Tanyakan saja. Oh enggak, saya mau silaturahmi aja. Tapi itu dia nggak putus asa untuk menemui kami gitu loh teh. Gimana caranya? Pokoknya gimana caranya harus dicari. Oke, nah sekarang itu berarti berangsur berapa lama itu? Dari 2 bulan deket? Singkat banget sebenarnya. Singkat kan? Ketemu mereka itu singkat banget. Kayak sebenernya. Kita ngobrol yang pertama aja cukup. Kayaknya itu ada 3-4 bulanan sampai ke Bapak sakit kan setengah tahun doang. Sampai ke Bapak sakit kan, ibaratnya nggak nyampe setahun gitu perkenalan. Oh enggak, sakitnya udah 3 tahun. Iya, masa perkenalan awalnya sampai sekarang udah ya ambruk, ya itu malah lamaan sakitnya dibanding kenalannya. Itu berarti dia. Dalam waktu 2 bulan kontan semua habis uang. Habis. Sampai kita pergi dari rumah itu teh, kita cuman bawa uang 400.000 plus mobil. Oke.
Bismillah aja, bismillah kita menyelamatkan anak-anak juga, menyelamatkan rumah tangga. Kalau harta sih kita sebenarnya udah nggak terlalu mikirin gitu ya Teh. Cuman kalau rumah tangga kayaknya saya nauzubillah min zalik, jangan sampai hancur. Saya sudah ikhlas, mudah-mudahan saya diberikan kemudahan untuk mengembalikan semuanya pada Amin. Allah. Suami juga diberikan kekuatan untuk menjalani perjalanan hidupnya. Saya cuman berharap mereka cukup gitu loh Teh. Gak usah Selesai lah, nemuin kita udah. lagi, iya. Karena sampai sekarang tuh saya masih seuzon Teh. Seuzonnya apa sih yang diharapin dari kita? Apa mungkin pada saat itu kan saya juga disuruh untuk, bukan disuruh Teh sebenarnya, saya memang ada niat untuk menjual rumah yang di Bekasi. Nah, pada saat itu refleks kita cerita, saya juga mau jual rumah nih di Bekasi. Nanti saya mau pindahin rumahnya ke kampung, niatnya itu. Tapi kok tiba-tiba niatan kita itu kayak seolah-olah, oh jangan jadi rumah lagi deh, tapi wakaf aja. Salah satu dari mereka juga ngomong, wakafin aja. Kalau wakaf itu kan ibaratnya tabungan akhirat. Oke. Kalau seandainya jadi rumah lagi kan itu belum tentu gitu. Jadi saya mikirnya kata dia. Jadi ada juga yang bilang Teh, keluarganya yang bilang, nggak tahu benar keluarganya atau bukan. Mudah-mudahan cepet laku ya rumahnya. Udah cepet aja dilepas aja rumahnya. Biar manfaat juga kan hartanya. Kalau gitu kan jadi nggak manfaat. Alhamdulillah Allah selamatkan Teh itu. Jadi kayaknya di dalam itu ada pro dan kontra juga ya. Di dalam lingkungan mereka juga nggak semuanya orang jahat, ada tapi ngasih clue doang karena dia nggak bisa keluar dari situ. Kayak keluarganya kan ngomong udah dijual aja, ya benar emang harusnya dijual. Tapi aman nggak kamu saat ngomong kayak gitu, nggak ada bahasa basi apa dari dia nggak? Kalau saya untuk jual rumah saya yang di Bekasi itu, saya nurut-nurut aja Teh. Nurut aja terus sampai bahkan suami itu sampai melakukan ritual lagi Teh sama mereka. Oke. Ke rumah saya yang di Bekasi itu. Itu selesai padahal udah selesai 2 bulan itu atau pas masa sedang di berjalan. Oh, sedang berjalan melakukan ritual ke rumah di Bekasi. Pak Haji, yuk kita doain rumahnya biar cepat laku. Tapi aneh Teh, di situ ada kejadian aneh. Apa tuh? Suami yang cerita. Tahu bener apa enggaknya, saya juga kurang paham. Jadi pas lagi berdoa kan mereka tuh berempat. Suami pesan kopi ke security. Terus ketika berdoa salah satu kopinya ada yang habis sendiri. Padahal nggak ada yang minum. Terus suami kaget tuh di situ. Oke. Terus sampai sekarang berarti mereka masih teror kamu dengan cari-cari kamu dengan Pak Aep? Iya, kemana-mana. Oke, terus aku mau tanya, sakitnya Pak Aep itu mulai dirasakan setelah pisah itu ada berapa bulan? Masa kayak pisah kan 2 bulan tuh udah 2 bulan setelah 2 bulan bareng, terus kan langsung pisah. Cabut kan, pisah. Langsung. Nah itu langsung. Apa yang pertama dirasain Pak Aep? Yang dirasain Pak Aep? Kaget ya karena nggak pernah ngalamin seperti itu ya. Yang saya rasain tuh kayak dari sini ada yang gerak kayak gitu. Karena waktu itu kita lagi nyetir ya, saya lagi nyetir, kayak terganggu banget sampai sempet saya nabrak trotoar. Ban pecah 2 kali. Gitu. Jadi saya gelisah waktu itu bawa mobil, sempet nabrak. Pas kita pergi dari itu, ya komplotan mereka itu lah. yang saya rasain. Ada yang mengalir, pokoknya kayak apa ini kan saya kaget ya. Ya saya juga sebelumnya gini, waktu sama mereka itu pernah dikasih batu aki yang saya nggak paham waktu itu. Salah satu yang ustadznya itu ngasih batu aki ke saya. Terus setelah yang saya rasain adalah yang kayak dicekik jadi ini. Kayak dicengkram sekuat-kuatnya gitu. Saya nggak tahu maksudnya apa gitu. So ini kenapa Ustadz? Udah biarin aja, lepasin aja. Saya nggak kayak ngalir ke sini. Dari situ ngerasanya. Pertama kali ngerasain. Pertama saya kali ngerasain itu. Bahkan itu kayak jarak dari deket sama mereka sampai terus pisah pelan-pelan aja itu langsung muncul ya. Kayak kamu mau diikat jangan sampai pergi lah bahasanya gitu. Pak Aep, selain ngerasain ada yang jalan, apa lagi yang dirasain Pak Aep?
saya tuh ibadah misalnya zikir atau sholat itu dari kepala tuh dari sini kayak nusuk kayak mau nggak tahu kayak mau pecah gitu. Kepala tuh kayak mau pecah gitu. Itu setiap saya sholat dan Selalu. saya selalu gerak. Kalau sholat saya gerak-gerak sendiri. Makanya saya kalau mau sholat berjamaah ke tempat umum malu saya gitu. Bukan nggak mau ya. Bukan nggak mau. Malu. Karena mungkin orang tuh berpikir kenapa nih orang gitu ya. Hanya saya lebih kalau berjamaah sama keluarga, istri gitu di rumah. Itu saya sering gerak-gerak sendiri. Itu yang terasa tuh gerak. Di belakangnya sampai ke tangan, Iya, sampai kalau depan. pas lagi memang saya ada bacaan-bacaan tertentu ya, kayak ayat kursi, Al-Ikhlas atau apa itu, saya kadang ada kayak nusuk di belikat, gitu. Yang jelas kalau ini di sini di kepala itu, kalau udah parah banget sampai, ya saya sih rasanya kayak sakit banget kayak mau pecah. Nah ini salah satu reaksi Pak Aep yang mungkin sama kayak pasien-pasienku atau narsum-narsum lain begini selalu. Dan itu kalau udah ada pembahasan keluar dari mulutnya Pak Aep, berubah tuh ekspresinya kayak orang diancem, kayak orang jangan ngomong gitu loh, ngerti kan? Nah Pak Aep itu tipikal di badannya sebenarnya bukan cuma guna-guna atau teluh, tapi Pak Aep itu udah dijadiin apa ya, inang atau rumah yang bakalan jadi robotnya dia atau bonekanya dia, boneka orang itu. Karena kebetulan banget hari ini bisa mereka berdua datang ke sini. Memang aku yang minta buat jadi pembelajaran banyak orang, tapi sebelumnya kita udah ngobrol banyak ya, udah cukup lama ngobrol dan Pak Aep sedang saya pegang, sedang saya pantau. Dan kemarin boleh diceritain, nanti ada videonya, awal ngelakuin di rumah mandi kayak gimana. Kemarin Sasi kirimin ke saya video. Pas pulang dari teteh tuh. Pas pulang dari teteh kan, saya suami diminta untuk mandi air tuh teh. Sepanjang baru masukin tangan aja teh, untuk doa udah muter-muter aja tuh teh. Saya udah bingung banget ini, waduh ini gimana. Makanya saya WA kan. Iya. Terus teteh bilangnya nggak usah takut, lawan aja. Alhamdulillah teh finish sampai 7 hari. Itu. Allah mudahkan. Tapi pas mandi gimana rasanya Pak Aep? Muter, berat banget teh katanya. Berat banget, kayak ditimpa lemari. Kayak timpa lemari gitu, kayak berat banget. Sakit banget ya belakangnya. Kepala ditusuk, kayak ditusuk gitu loh teh. Oke, terus ada kejadian teror lain nggak selain WA? Kayak contoh rumahmu ada suara ledakan atau apa gitu setelah pisah dari mereka? Setelah pisah dari mereka, kalau di cucian baju tuh teh, cucian baju kotor, saya sering banget menemukan kelabang, tapi nggak cuma 1 teh, 3, 4. Kata saya, pikir saya awal-awalnya nggak mau berpikir kemana-mana dulu nih teh. Oh mungkin emang kelabang dari toilet mungkin, tapi kok ini sering selama saya di kampung itu. Kemudian di depan rumah pernah ada tikus mati tanpa kepala teh. Tapi itu nggak ada bau. Sama sekali nggak ada bau dan matinya nggak ada darah. Kalau seandainya dia digigit kucing kan pasti ada darahnya walaupun setetes gitu kan. Kemudian kalau lemparan pasir itu udah nggak asing lagi ya teh. Saya nggak tahu ini bener apa enggak. Waktu itu salah satu dari mereka pernah ngancam kita. Bukan ngancam sih, mungkin ngobrol biasa ya. Dia bilang, Pak Haji, nanti anaknya saya umpetin loh. Oke, terus? Saya pikir itu cuman obrolan-obrolan biasa tuh teh. Pas udah kita melarikan diri dari mereka, anak saya yang nomor 5, usianya masih 2 tahun, tiba-tiba teh, kalau nomor 5 itu kan masih dalam pegangan saya kan. Namanya masih kecil lah. Umurnya 2 tahun. Masih balita. Dia nggak bisa keluar sendiri. Dia masih di dalam lingkungan dalam rumah. Terus tiba-tiba saya lagi ke dapur, pas saya ke ruang tengah lagi nggak ada teh. Hilang. Kemana dia? Ya saya kurang tahu kan, saya udah panik. Suami panik ke depan cari, saya takutnya ke jalan raya kan. Terus tetangga udah bantu cari. Pokoknya kita keluarga udah cari semua. Berapa lama itu hilang? Nggak ada teh, kita udah panik banget. Berapa ada lama? kisaran 45 menit. Oke.
Ya Allah, saya cuma bisa berdoa, ya Allah kembalikan anak saya, ya Allah selamatkanlah dimanapun berada, ya Hafiz, ya Muhaimin. Tiba-tiba teh ada di tengah rumah lagi tidur. Tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada. Astagfirullahaladzim, udah selesai. Biasanya saya kan kalau ada apa-apa itu selalu telepon ke keluarga saya, orang tua saya. Saat itu saya nggak telepon karena saya mikirnya udahlah nggak usah diperpanjang gitu kan. Bulan lalu ibu saya telepon ke anak saya yang pertama, tanya tuh teh, Kak, adik kamu pernah hilang ya? Iya Nek, kapan? Tahun lalu Nek. Kok ibu kamu nggak cerita sih? Oh mungkin ibu lupa. Gimana hilangnya? Kata ibu saya, tanya tuh ke anak saya. Jadi tuh adek lagi main, tiba-tiba kita nggak ngeh. Pas ngeh, loh adek kemana? Kita udah nyari tuh Nek kemana-mana, tapi nggak ada. Sampai ibu nyari ke lemari, ke kolong meja, ke dapur, ke kamar mandi, semuanya nggak ada. Rama juga cari ke depan, ke belakang, tetangga semua nyari, tapi nggak ada juga. Tiba-tiba Nek, adek ada di tengah rumah lagi tidur. Oke, terus? Terus ibu saya langsung bilang, Kak, nauzubillah min zalik, Kak, itu diumpetin genderuwo. Kok mama bisa tahu? Jadi waktu itu nanya juga teh. Oke. Waktu suami sakit kan berobat tuh teh. Jadi berobat nggak ke satu teh, karena untuk memvalidasi ini bener apa enggak sih sebenarnya, karena paham kok. Karena banyak yang nggak percaya. Banyak teh, gitu. di lingkungan keluarga suami kan banyak yang nggak percaya teh. Keadaan suami kayak gini tuh nggak percaya. Banyak yang, makanya saya waktu kiranya saya stres gara-gara kehilangan uang, padahal saya nggak ada sama sekali pikiran gitu teh. Ya, kepikirannya ke situ orang lain ya. Orang lain mikirnya setiap gitu. saya pusing, panik, suami lagi reaksi, mereka bilangnya, oh itu mah stres, uangnya raib. Padahal saya sama sekali nggak mikirin itu. Ini suami saya gimana ya? Ini ketempelan apa? Mama saya tanya ke orang pinter. Bukan ke orang pinter sih, teh nggak tahu itu orang apa. Intinya mah spiritualis, bisa lah kayaknya ya. Pas lagi nanya, dia jawab, oh ini kayaknya Aep mau dijadiin ATM berjalan. Satu, kedua, boleh nggak lihat fotonya Aep? Pas lihat kaget tuh teh. Astagfirullahaladzim, kok Aep jadi begini? Bergaulnya sama siapa? Ibu mau ngeliat nggak mukanya teman-temannya Aep? Oh saya nggak mau lihat Bu, saya takut, kata mama saya gitu. Bu, ini mukanya beraneka ragam. Ini jinnya banyak Bu, bisa berganti-ganti sosok, katanya gitu. Oh masa sih, gitu kan. Terus pindahlah lagi ke yang satunya lagi tuh teh, berobat lagi ke tempat lain. Ditanya, anak saya begini. Dia jawab, oh anak kamu tuh seperti rusa, dagingnya enak. Itu cuman mau dimanfaatin aja, katanya gitu. Terus yang saya kaget adalah sama tuh teh, sama yang teteh bilang kemarin. Kan saya tanyakan ke teteh, teh ini di badan suami saya ada apa sih teh, gitu kan. Ini tuh apa, saya bingung karena reaksinya begini. Terus teteh bilang jin gitu kan. Orang pinter yang sebelumnya itu juga bilang sama teh, dan jumlahnya sama. Oh di badannya Aep itu ada 16 jin, cocok dengan yang teteh bilang itu kemarin. Makanya saya di situ, ya Allah, maksudnya apa ya, kok sampai nyakitin tubuh juga. Ya ke fisik juga. Iya ke fisik juga. Itu saya nggak terima di situ teh. Kalau saat orang tuamu tahu anakmu diumpetin, itu siapa yang ngomong, spiritualis juga? Iya. Nyampeinnya gimana ke mamamu? Saya belum nanya tuh teh kalau itu. Dia belum cerita juga ke anakmu ya. Intinya ada yang nyampein kalau memang nanti anaknya hilang. Sebelumnya saya mimpi teh. Oh mimpi apa kamu? Saya mimpi di ranjang tempat saya tidur ada sosok perempuan, tapi dia tidur tapi kepalanya tuh bukan di dipan, di bawah, di bawahnya dipan. Tahu. Dia lagi megang anak saya yang nomor 5 itu. Dia nggak bisa bergerak teh. Dari bahu sampai kaki, dia tuh nggak bisa bergerak. Dia cuma bisa bergerak tangannya aja. Tangannya itu, dia ngelus-ngelus anak saya yang hilang kemarin itu.
Itu di mimpi Itu kamu. di mimpi, Setelah mimpi itu saya. kejadian atau itu sebelum kejadian? Itu sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Terus saya mimpi juga, sering mimpi bahwa orang itu ada yang mau ngumpetin anak perempuan saya. Oke. 2 anak perempuan saya itu jadi incaran, makanya saya nggak lepasin anak-anak jauh dari saya. Apapun alasannya, walaupun itu untuk sekolah, untuk rekreasi, tetap saya dampingi. Tapi kalau sekolah pun kamu ada di sekolah atau gimana? Anakmu tetap sekolah kan? Sekolah, sekarang sekolah. Kamu paling nungguin gitu ya, dia mau pulang kamu yang jemput? Oh iya, saya antar jemput. Ramanya? Saya yang Oh, antar kamu jemput. yang antar Kalau suami kan belum bisa beraktivitas teh sampai sekarang. Karena kan moodnya masih, bukan moodnya sih teh sebenarnya, ini reaksinya. Kadang bagus, kadang tiba-tiba berat badan, terus sakit. Saya kok tiba-tiba teh itu teh. Tiba-tibanya itu apalagi teh di malam-malam hari lahir. Itu kerasanya kenceng banget teh. Jadi kita tuh sebelum malam hari lahir kita udah jaga-jaga pasang kuda-kuda duluan. Sebelum terjadi nauzubillah min zalik. Oke, berarti sampai sekarang ya udah 3 tahun 3 ya, tahun. Pak Aep ya. Nah kalau untuk case Pak Aep sebenarnya sih apa ya, banyak banget zaman sekarang ya. Contoh aja nih, gencarnya orang-orang di luar itu menyamaratakan spiritual seperti spiritual gadungan, paham? Nah ini yang ngebuat kadang saya emosinya apa? Saya selalu disamakan sama mereka-mereka yang ngebuat orang itu sakit. Pak Aep datang nemuin orang, nemuin kayak ibaratnya tetua di daerah situ ya. Itu karena mereka bilangnya itu ustadz situ gitu, ustadz di daerah situ gitu. Terus Pak Aep diajak bergabung di komplotannya atau di organisasinya, ya pasti seneng dong. Oh majelisan nih ya kan, ada kajian nih. Itu yang saya kadang-kadang ngerasa emang ini kilas balik dulu ajaran agama. Kalau orang mau tahu akhir zaman itu seperti apa ya kayak gini. Semua mengatasnamakan agama, semua mengatasnamakan dirinya dia, ya ustadz, kiai, ustazah dan lain-lain. Ternyata ajaran mereka itu ajaran sesat, ya kan? Itu udah banyak banget. Banyak juga berita kan di mana-mana kiai, pendiri ponpes, pencabulan. Nah itu yang sebenarnya udah masuk ke dirinya mereka itu dajjal, udah iblis. Tidak ada lagi belas kasihan ke santriwatinya atau ke murid-muridnya. Tidak ada lagi namanya cinta kasih sayang. Tidak ada lagi yang namanya trust, kepercayaan antara orang tua dengan yang gurunya gitu. Mau itu di pondok, di sekolah swasta, negeri, itu yang sekarang jadi hal takut bagi orang-orang tua. Itu ke anak-anaknya. Nah, yang orang tua aja masih juga sering dibegoin, masih sering juga ditipu. Kayak contoh Pak Aep, ladang. Pak Aep itu ladangnya. Kenapa? Orang-orang yang suka banget, saya suka kadang-kadang marah gini. Kalau misalnya ada yang datang ke tempat saya obatin, terus saya kasih jadwal, selalu ngomongnya gini, kapan lagi datang ke tempat Ria, kapan lagi datang ke tempat Ria. Mau saya sekali datang sembuh total, nggak datang lagi. Datangnya cuma silaturahmi main. Kenapa? Saya nggak mau orang yang udah dipegang itu harus bulak-balik terus. Berarti kan belum sembuh. Ya kan? Nah, gunanya untuk nyembuhin itu biar nggak kesurupan. Orang yang biasa kesurupan, dibiasain buat yang ngobatin biar nggak kesurupan. Jangan udah kesurupan, alih-alih mau diobatin, terus aja disuruh kesurupan terus. Ya namanya nggak disembuhin. Kayak Pak Aep, saya bilang apa? Tahan badannya. Bisa nggak? Yang bisa nahan badan itu kita yang bisa ngontrol. Dengan cara apa? Saya yang bantuin. Bener nggak? Kalau kamu sendirian ya nggak perlu ke saya namanya. Saya yang bantuin. Gimana caranya? Nih lakuin ini, nanti saya bantuin puasanya. Karena biar gimana pun kontrolnya kita dengan iblis itu bukan orang lain, kamu. Kitanya yang sakit. Ya kan? Tapi orang itu bikin satu organisasi, bikin satu kelompok yang dimana nyari target yang gampang. Yang orang yang nggak enakan punya duit. Nah Pak Aep dapet nih, Pak Aep gampang kalau diajak kemana-mana, nggak enakan lagi, ya kan? Terus punya duitnya. Emang saat itu kan emang lagi kita kumpulin buat masa tua, bener nggak? Ada tujuan yang
gue pensiun pun nyimpen uang sebanyak ini bukan untuk dihambur-hamburkan. Estimasi sebulan kita ya pengeluaran contoh 3 juta lah, apa 5 juta. Estimasi lagi bulan besok, terus dihitung sampai setahun, bener nggak? Itu kan yang udah di apa ya? Kalian pikirin matang-matang, udah dibuat gitu, dibentuk, dihancurin sama orang yang bagi saya ini iblis. Kenapa? Ya Dajjal aja bentuknya nanti bakalan mengecohkan semua umat di dunia, di bumi. Itu dengan dia mengaku agama A, agama B, agama C, dia yang paling pintar, dia yang paling benar dan segala macam. Ya contohnya kecil itu ya Dajjal itu ada di tempat kemarin kamu berorganisasi ya kan. Alih-alih agama, uang kita habis, nggak ada tujuan hidup, kamu sakit. Teh kenapa kok bisa sakit? Satu, kan pasti kamu tidak akan dilepas Pak Aep. Apalagi mereka tahu kamu ada jual rumah, ya kan? Pasti ini ada harta-harta yang tidak kamu sebutkan di mereka. Padahal yang kamu sebutkan udah itu. Semuanya udah disebutkan dan dihabiskan. Mereka kenapa pakai kuku? Itu ilmu. Kalau misalnya orang mau pelet, mau gendam, mau narik, mau ngikat itu bisa gunain beberapa barang-barang atau anggota tubuh yang sudah dikasih Pak Aep. Kuku, rambut, plus bekam. Bekam itu pasti ada darah. Ya darahnya. Jadi kalau orang bilang gini, Teh saya kenanya parah nggak? Kadang saya bilang tidak. Dari 100% itu masih cuma 10 atau 20, bahkan 30. Pak Aep aja udah termasuk yang parah. Kenapa? Hampir 89% sudah masuk sukmanya, segalanya udah masuk ke dia. Karena selain dari kuku, rambut, darah, bajumu juga, dan dia sangat lengkap, punya nama, bin, dan hari lahir atau wetonnya. Sebenarnya kalau misalnya mau dirubah pun, kalau barang-barang itu nggak ada, gampang buat diobatin sampai ya 3-4 bulan ini aja udah bisa kelar. Tapi ada beratnya itu, ada ya kukunya, darahnya, rambutnya, itu yang agak sulit. Baju kenapa Teh sulit? Itu yang udah nempel di badan. Itu yang memang jadi santapannya ilmu hitam tuh yang paling gampang kena darah, ada rambut, ya ada kuku, ada baju. Itu kayaknya gampang banget untuk diolah, untuk dimainkan. Dan badannya Pak Aep itu kenapa sih semakin parah Teh? Loh kan udah pisah Teh. Kenapa semakin parah? Biar Pak Aep terketuk untuk balik ke sana. Karena bagi mereka itu lu harus cari obat. Obatnya itu gua. Obatnya itu mereka. Balik lagi nantinya bukan sembuh, enggak, malah makin parah, makin jatuh lagi. Makin apa ya, uang yang sekarang kalian kumpulin ini kan sedikit demi sedikit ya ngumpulinnya. Yang tadinya mah sebulan mah lumayan dari bapak kerja, sekarang kan kayak ya 20.000 ada ya kumpulin. Yang penting ada tabungan, ada pegangan. Nah itu nanti diambil lagi karena yang mereka yakinin Pak Aep masih punya kok hartanya selain itu. Dan juga badan Pak Aep akhirnya dijadiin inang, dijadiin rumah, dijadiin boneka, biar nanti ada asa di sana ngelakuin satu ritual, Pak Aep bisa ngelakuin juga. Nah mungkin salah satu dari mereka pun mau keluar tapi nggak tahu caranya bagaimana. Banyak kok di luaran sana yang mau keluar dari circle-nya mereka atau organisasinya mereka, komplotan mereka. Banyak yang DM saya, tolong dong Teh, ini Pak ini tuh sama ini udah ngincer saya, kita nggak bisa keluar dari ibaratnya dulunya bilangnya kajian alias kajian, ternyata bukan, kita cuma dimintain uang doang terus dimandiin pakai darah. Banyak cerita dari sahabat mistis itu yang saya tangkap dari Instagram udah hampir 4 tahun. Jadi selama 4 tahun kemarin itu yang gencar-gencarnya banyak banget. Saya disuruh ke Medan, saya disuruh ke Banjarmasin, saya disuruh ke daerah Bekasi, itu banyak. Mungkin salah satu dari kisah kamu itu di salah satu mereka. Pernah tahu kan kalau yang namanya satanik itu kayak gimana? Tahu nggak? Pernah dengar cerita nggak penganut iblis itu satanik? Ya pemuja setan itu kayak gimana. Nah ini Pak Aep itu masuk ke dunia setan, dunia satanik dengan daulatnya orang Islam, Ustadz, Kiai dan lain-lain. Karena pemakaian mereka top banget. Dia ngambil badan bapak itu jadi lahannya dia, jadi makanannya dia, yang digunainnya kecil-kecil dulu, tipis-tipis dulu. Tapi uangnya udah dihabisin dulu.
dengan dalih bisnis, usaha, batu yang nantinya nih kalau deket istri kenapa pakai batu ini biar istrinya nurut, biar kamu nurut dan tidak menolak satupun permintaan suami. Kenapa ketemu sama ini begini, pakai batu yang lain nih ketemu orang ini, biar orang itu yang percaya dan nurut sama bapak. Kenapa pakai ini di organisasi kita atau ngumpul, biar bapak yang nurut sama mereka. Kalau dia mainnya sama orang spiritualis yang ngerti mungkin ya nggak bisa lah orang spiritualis dibodohin soal itu. Kalau bapak kan orang awam. Oh ya, ada satu sahabat bisnis yang harus kalian tahu, ini mungkin lupa ibu sama Paip buat cerita. Jadi mereka sebelumnya itu ada di deket rumahnya mereka itu ada musola. Musola pertama kali mereka mau ketemu itu musolanya itu kosong ya. Musola itu kosong, terus ya bapak yang bantuin rapi bersihin di situ, ketemulah salah satu dari mereka di situ. Jadi kayak niat orang ini tuh niatnya mau ibadah, mau punya lingkungan yang semuanya orang baik. Karena balik lagi kita mau jadi orang baik, kumpulnya sama orang baik. Nanti biar matinya jadi orang benar, jadi orang baik. Nah niatnya Pak Aep begitu, ternyata disalahgunakan banyak banget yang udah gayanya udah kayak kiai, kayak ustadz. Pernah ada yang nawarin saya, ini harus denger ya, pernah ada yang nawarin saya ketemu di salah satu daerah di daerah Jawa Tengah, itu deket Klaten ke sana. Itu sempat saya cerita dengan sahabat saya atau om saya namanya Om Sulis tuh yang suka ada di bawah. Kalau kalian udah pernah penelusuran, saya selalu ke Jogja sama Om Sulis. Saya pernah cerita sama Om Sulis, saya pernah ditawarin. Saya pergi ke salah satu museum atau tempat tuh, itu niatnya mau beli apa ya, kayak centing apa sih, tempat masak tuh yang pakai tanah liat tuh, masak yang buat tanah liat kayak kompor kan. Kalau kendi enggak, yang buat masak yang buat pakai tanah liat kan, kalian tau lah kalau di tempat-tempat Jogja kan ada tuh. Saya mau beli begitu, terus tiba-tiba ada bapak-bapak ngasih tahu ke saya, badannya bagus deh, isiannya banyak, ayo saya ajarin. Boleh dong. Itu sama kayak bapak, awalnya begitu. Ada sih. Nggak parah kok deh, nggak aman. Karena kita lagi ngomong dan kita bahas begitu. Masukin aja ke situ biar nggak apa berecet. Ini sama kejadiannya, saya ditawarin ini Pak, batu. Saya ditawarin batu. Nanti biar kalau isian saya itu makin wangi, makin bagus. Saya cek batu, mau tahu saya ngomong apa? Kalau mau melet orang, mau gendam orang, lihat orang. Masa mantan dukun santet dipelet digendam sih? Gak lama dari situ, maksud sampean apa ini batu bagus? Nggak perlu. Itu hilangnya dia. Kalau orang bener kan keluar terus masih ada jejak kayak gini, nggak ada. Terus suami saya cuma bilang gini, angin doang yang paling gede dia. Jadi pas dia keluar itu rasanya angin doang. Karena pas dilihat batunya itu, tuh saya cerita, orang itu ternyata sering banget datang ke situ. Setiap ada pembeli yang datang ke tempat itu, dibawa sama dia, pulang dari tempat dia hartanya habis gila, dan selalu nyarinya ke situ lagi, ke warung itu lagi, ke tempat belanja oleh-oleh itu lagi. Si bapak ini katanya sering di sini. Saya kemarin berobat, tapi ke rumahnya nggak ada orang. Terus ke kajiannya nggak ada orang. Siapa tahu sampean tahu Mbak, itu selalu, dan itu hampir setiap tahun 3-4 orang ada aja yang nyari. Karena mereka itu kan banyak orang dan rumahnya itu nggak cuma satu doang tempat. Mungkin kalau bapak di satu tempat itu aja. Kalau dia orang ini muter kan? Nah muter, mereka juga muter. Saya sepanjang diajak sama mereka tuh Teh, antara saya pusing banget atau saya ngantuk banget, selalu tuh Teh. Tapi emang perginya nggak ke tempat yang sama kan? Kayak mencolok-mencolok nggak mereka? Iya, mencolok-mencolok mereka. Jadi beberapa tempat yang saya pernah kunjungin sama mereka itu kayak kalau yang rutin setiap hari weton saya kayaknya sih ya. Mereka menetapkan itu kayaknya berdasarkan weton saya, wallahu alam ya. Ke tempat ziarah di Keramat gitu, entah tahu itu pokoknya di mana, di salah satu di daerah. Kalau misalnya di daerah tertentu, misalnya di daerah luar daerah ada juga gitu. Terus ada di kadang-kadang pernah saya diajak ke tempat yang ada rest area di sekitar sini.
sekitar sini itu kan banyak pohonnya. Heeh. Malam-malam kita ke situ cuman bengong-bengong, bukan mau ya mau ngapain gitu. Saya juga waktu pas sudah sadar ngapain saya ke situ gitu ya. Jadi saya ke tempat ke situ. Terus pernah ke tempatnya ada Teman dia. teman-temannya dia juga gitu. Iya, jadi nggak jadi satu tempat. saya tuh ketemu mereka tuh nggak sekaligus semua Iya. gitu. Datang satu persatu dikenalin, ini loh Pak Haji, ini loh Pak Haji, ini yang ini jago, ini yang ini, semuanya dipanggil Ustadz. Setelah saya tahu ternyata ada yang tukang parkir, ada ini setelah saya tahu. Ada Tapi salah semua pembiayaan Bapak yang biayain. Saya ada salah satu dari mereka teh nunjukin video bahwa Oke. orang ini kebal loh dari golok. Oh, kita nggak percaya kan pas lihat. Oh iya, ternyata bener teh kebal. Dan anehnya teh waktu itu kita pernah ziarah ke makam jam 2 malam. Katanya itu manggil arwah. Awalnya saya nggak tahu tuh teh Oh. bahwa kita mau diajak untuk manggil arwah. Pikir saya kalau ziarah ya ziarah aja, berdoa. Pas udah di situ berdoa biasa. Kemudian salah satu dari temannya bilang ke saya, tolong videoin dong. Videoin untuk apa? Kata saya, berdoa di videoin gitu kan. Nanti yang ini kesurupan. Soalnya mau manggil arwah orang tuanya yang udah nggak ada. Oh, dalam hati saya emang bisa ya. Saya masih bingung tuh teh. Tiba-tiba masuk tuh teh arwahnya, tapi memang nggak ngomong, hanya pakai bahasa isyarat tuh. Setelah itu saya dalam hati teh ngegerendeng, saya bilang gini, dasar tukang kebo gitu dalam hati saya gitu. Ada-ada aja sih tukang kebo kelakuannya. Saya bilang kayak gitu dalam hati. Dia nyeletuk teh langsung. Iya, saya mah apa tuh? Saya mah cuma tukang kebo. Kata Padahal saya, dalam hati padahal kamu. saya cuma dalam hati teh ngomongnya, nggak mungkin kan saya ceplosin karena kan itu lagi berdoa dan di makam pula. Dari situ teh saya hati-hati banget untuk ngerentek hati atau untuk bicara sendiri dalam hati, saya udah nggak mau lagi. Sebenarnya mereka itu orang-orang yang dikatakan emang punya ilmu, emang orang-orang sakti lah. Tapi ini kenapa banyak yang saya tolak untuk saya jadiin murid atau yang lain. Kebanyakan itu orang kalau udah dikasih, udah disuapin, ngelunjak, disalahgunain. Hal yang harusnya dia buat nolongin orang, buat gunain bantuin orang, malah jadi nyusahin orang gitu loh Pak Aep. Sebenarnya kalau dibilang mereka orang-orang sakti nggak ya? Iya, buktinya kamu aja bisa sesakit ini gitu, separah ini. Tapi yang saya tidak suka, kenapa harus di salah satu lingkupan mereka? Kenapa disalahgunain? Ya wallahualam, mungkin itu kerjaan mereka kan Kang tipu, jadinya begitu caranya mereka. Cuma untuk kali ini spesial dari Pak Aep dengan istri, saya tidak ada untuk pengobatan yang megang karena Pak Aep masih dalam pantauan saya. Pak Aep tidak boleh ngeloncatin apa yang saya mau. Saya masih ada ketemu lagi sama Pak Aep itu kalau nggak akhir bulan ini di awal bulan. Karena kemarin kan masih terus jalannya, masih dipantau. Nah, yang saya mau tanyain, setelah datang ke sini, setelah datang ke tempat saya, terus ada ngelakuin seminggu yang disuruh sama admin Sasi, apa rasa yang di badan Bapak mulai pertama kayak gimana, terus sekarang kayak gimana Pak? Kalau yang saya rasain ya ada beberapa waktu yang kalau sudah saya mandi itu saya rasain perasaan saya mereka lemah. Mereka lemah. Sebelumnya kadang-kadang atau mereka berontak, kadang mereka berontak juga itu. Jadi kayak berontak tapi ujungnya lemah gitu. Itu yang saya rasain. Cuman sekarang ya beberapa hari yang lalu tuh Tusuk ya? kayak tusuk di Iya, sini nih. paham kok. Kayak ditusuk kayak ke istri, kayak mau copot gitu. Saya bilang, kenapa ini? Satu Pak Aep, kenapa harus pakai cara saya dulu? Jangan langsung gerabak-gerubuk sak. Wah, ibaratnya kita pakai emosi, kita pakai nafsu. Satu, kita melawan bukan manusia. Yang kita lawan ini iblis. Walaupun ya dia orang tetap aja hatinya dia aja iblis. Ya. Terus saya pernah di posisinya mereka. Saya pernah jadi pemegang ilmu hitam. Saya tahu kalau orang dengan konsisten langsung tembaknya yang cepet-cepet, itu kebaca sama mereka malah kita kalah. Sayanya masih bisa untuk mempertahankan, tapi pasien atau orang yang minta tolong sama saya nggak bisa. Jadi kita semua itu punya ancang-ancang, punya kuda-kuda, kita juga punya caranya sendiri. Energi juga kita ngelempar ke badan kamu biar dia pupus di badan,
itu nggak bisa langsung 100%. Kamu itu nggak sekuat pasien lain juga tidak sekuat Pak Aib. Jadi kita ada tahapnya, ada stepnya. Kalau dibahas kenapa teh harus pakai gitu, ini ngomongin nyawa orang. Ini ngomongin dan bahas nyawa orang. Saya sedang mikirin gimana caranya ngobatin Pak Aib itu amannya bukan cuma untuk Pak Aib, untuk istri dan anak-anak juga. Karena kan sampai sekarang aja yang masih saya pikirin, ibaratnya orang juga mikirinnya bapaknya biar sembuh. Salah. Kita mikirin semuanya yang ada di satu rumah itu harus dijaga semuanya. Jangan sampai saya lagi ngelawan dan rapin Pak Aib, anak bapak yang kena, istri bapak yang kena. Itu yang tidak mau saya lakuin. Tidak mau dan jangan sampai ada terjadi seperti itu. Jadi kalau sahabat mistis tanyain bagaimana perkembangan Pak Aib, kita akan kasih tahu perkembangannya. Mungkin video ini nggak langsung ditayangin. Ada beberapa part saya harus nungguin video-video selanjutnya Pak Aib di rumah dengan bukan ritual ya, dengan cara saya, maintenance saya, rules-nya bagaimana, perjalanannya bagaimana. Dan Pak Aib, pesan saya cuma satu, sabar, ikhlas. Itu dulu. Mungkin kemarin lupa. Oh iya, gue habis kerja yang 24 jam waktu gue kadang-kadang di rumah. Tiba-tiba kita punya nazar untuk anak. Terus nazarnya gak dilakuin, gak dilaksanain. Allah lagi ngambek sama Pak Aib. Dan itu juga bukan kemauan Pak Aib. Makanya masih dilindungin semuanya sama Allah. Sekarang sabar dulu, ikhlas dulu. Kalau di dalam badannya ada rasa yang makin gak enak saat lagi ngejalanin punya saya, stop dulu sekian detik atau sekian menit, lanjutin lagi. Kalau saya bilang itu memang sakit, itu memang tidak enak. Tapi lebih sakit dan lebih tidak enak lagi kalau tidak diobatin, sengsara anak-anakmu, sengsara istrimu. Karena kenapa harusnya jadi tulang punggung kamu, sekarang jadi istri yang mikirin semuanya. Dan dia gak ada yang mikirin gimana malamnya kalau lagi bapak lagi kambuh, kurang tidur, gimana perasaan dia yang harusnya biasanya segala sesuatu bapak penuhin. Sekarang enggak, dia belajar buat semuanya ikhlas, belajar buat sabar. Tapi bapak yang tahu sakitnya gimana jauh lebih ikhlas dan jauh lebih sabar lagi. Gak ada Pak yang namanya Allah kasih satu cobaan gak ada jalan keluar. Bapak percaya itu kan? Jangan lagi percaya dengan satu komplotan yang cuma jual batu. Oke. Kajian yang benar, cari yang benar-benar dia mengajarkan ilmu yang memang Allah sediakan ilmunya, tinggal kita petik, kita terapin. Nanti kan hasilnya kita yang punya. Kalau saya dibilang nanti Ria sama kayak A, B, C, D, E, F, G, kalian berdua udah kenal saya. Saya tidak ngajarin yang aneh-aneh. Megangnya pun saya tidak pernah yang aneh-aneh dan yang macem-macem. Saya rapiin juga pola pikir Pak Aib. Karena Pak Aib udah ke doktrin. Pak Aib itu udah kena brainwash yang dalam banget. Sampai semua perkataan mereka itu Bapak iyain, Bapak anggukin, Bapak jadiin. Rasanya gimana kalau lagi kayak gitu Pak? Kayak mau pecah kepalanya. Dan malah Pak Aib itu lebih parah sekarang ngobrol sama saya loh. Waktu ngobrol pas pertama kali praktek nggak separah ini ya. Emang gitu Teh. Jadi mereka tuh kayak kalau lagi diobatin hilang gitu. Setiap rukyah gitu Teh. Jadi setiap rukyah itu kalau bahkan beberapa perukyah juga nggak percaya Teh. Kalau ini sedang sakit metafisik. Setelah pulang dari rukyah, oh ini nggak apa-apa Bu, ini cuman psikisnya aja yang kena. Memang seperti sehat walafiat Teh ketika sedang di rukyah. Tapi kalau di rumah saya menghadapi ini. Ya yang separah itu. Pak Aib nggak separah hari ini. Ada begitu, cuma nggak yang apa ya, menolak untuk diajak ngobrol, untuk diceritain, ada penolakannya. Tapi cuma satu, kita masih berlanjut Pak. Kamu juga yang sabar. Kebetulan saya udah ngelihat muka istrinya Pak Aib langsung dan ternyata malah umurnya masih di bawah saya. Saya jadi manggilan kalau ngomong Bu saya yang tengsin, sebenarnya saya yang tua. Pak Aib tetap jadi imam yang terbaik buat rumah tangganya. Kamu juga penggantinya, kamu pondasinya, harus saling nguatin. Ingat satu hal, saya bisa banyak orang yang datang ke sini, saya sehat karena saya mau sehat dan orang datang ke sini mau sehat. Begitu juga kamu. Teh Ria bisa sehat, saya sehat, kita semua sehat. Amin.
Oke? Tetap berkabar sama administrasi. Saya akan undang ke pengobatan selanjutnya baru kita pegang. Karena saya juga minta maaf kalau ke sahabat mistis, kalau setiap megang laki-laki pun harus ada istrinya. Kalau tidak ada baru saya full tangan, atau enggak saya lewat anak-anak yang bisa bantuin saya, kakak saya atau biasanya mertua saya buat megang. Tapi kali ini karena Pak Aib selalu dampingin istri, saya nggak enak kalau pakai sarung tangan, kagak tegel, kagak resep dah, kagak enak megangnya. Jadi nanti pemegangan selanjutnya kita pegang langsung. Kemarin juga kenapa nggak dipegang sampai detik ini, karena kan jedanya kemarin. Jadi gini, jedanya Pak Aib datang ke tempat praktek sampai sekarang shoot sama sahabat mistis nih ngeliatin sini, itu jaraknya sangat dekat banget, dan saya dalam keadaan sedang menstruasi, jadi tidak bisa megang ya. Saat itu pun saya udah jelasin ke Pak Aib. Cuma runtutan yang udah Pak Aib jalanin itu nanti ada videonya biar dilihat bagaimana susahnya jadi Pak Aib buat ngucap syahadat, buat Fatihah itu berat. Jadi untuk sekarang masih tetap kita lanjutin pengobatannya. Saya terima kasih banyak buat Pak Aib sama kamu. Sama-sama Sama-sama. Teteh. Udah mau datang ke sini, mau berbagi cerita. Pasti dari sekian ratus dan sekian puluh orang yang nonton ini ada yang pernah salah masuk circle, salah masuk organisasi, salah masuk geng, akhirnya jadi sakit. Itu banyak pasti. Tapi aku maunya kalian sama kayak istri Pak Aib dan Pak Aib, berjuang bareng-bareng, berjuang sama-sama, ikhtiar bareng-bareng, tidak saling nyalahin, salah suami, salah istri, nggak ada. Ini semua cobaan yang emang Allah kasih dan kita cobain deh, kita jalanin deh. Nanti baru dapat jalan keluarnya. Oke? Semangat ngurusin anak, tetap di jalur yang kayak gini, yang benar Pak Aib. Kalau ada suatu saat nanti ada orang yang nawarin untuk pengobatan dan lain-lain, tolong konsul dulu sama saya. Kalau memang itu orang ruqyah memang benar yang ikut syariat Islam, saya perbolehkan untuk ngebantu juga. Tapi kalau tidak, saya pasti akan melarang keras. Karena kalau di saya memang tidak tiap bulan harus ketemu, tapi tiap hari harus ada yang dilakuin di rumah. Oke? Terima kasih buat sahabat mistis juga yang nontonin. Teh, kali ini beda ya narsumnya. Iya, saya udah kenal banget, udah tahu banget masalahnya. Jadi saya juga banyak ngomong karena ada beberapa komentar yang sangat mirip banget kayak ceritanya Pak Aib sama istri, sama keluarga. Diterornya sama orang yang tadinya dianggap guru, dianggap teman, dianggap keluarga, akhirnya malah diteror sampai sakit fisik, mental, dan ya kayak gini sampai jatuh. Pak Aib ini dulunya pekerja keras, tabungan banyak, ada cukup untuk keluarga, niat pensiun dini, tapi dihancurkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ingat, jangan pernah bawa agama untuk sesuatu hal yang ngebuat kalian itu malah jadinya nipu. Kenapa aku nggak pernah mau buka yang namanya perguruan dan lain-lain, karena saya bukan guru. Saya belum sanggup dengan kata-kata guru, digugu dan ditiru. Saya masih banyak ngelakuin kesalahan, saya juga masih belajar. Jadi kita yang ada di sini sama-sama belajar. Kita tahu rasanya sulit kayak gimana. Banyak yang minta tolong sama saya itu karena mereka sulit, pengennya jadi Ria yang sebelumnya. Itu nggak akan pernah saya gubris sampai kapanpun. Dan sahabat mistis, sehat selalu. Jangan lupa Spotify. Pencet nih, udah klik di Spotify, di searching Ria Puspita Official. Langsung deh dengerin suara merdu saya sama narasumber. Dan buat sahabat mistis semuanya, terima kasih selalu support, komen yang baik-baik, terus di like, subscribe yang belum, dan tunggu video selanjutnya yang seru, yang berpengalaman buat kalian. Jadi mikirin, oh ini edukasinya ada. Alhamdulillah kita saling doa ya, sambung doa itu lebih baik dibandingin kita julid di komentar. Terima kasih sahabat mistis, terima kasih buat Bu Aib, Pak Aib, terima kasih kru, tim semuanya, sahabat mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.